Setiap orang punya mimpi, setiap orang punya keinginan, besar atau kecil, tinggi atau rendah, masing-masing punya kriteria. Ada banyak orang yang bisa mencapai impiannya, harapannya, tapi tidak sedikit yang gagal dan tidak berhasil mewujudkan impiannya. Ada perbedaan besar ketika seseorang mencapai apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya dengan mereka yang tidak. Salah satunya untuk mereka yang tidak bisa mewujudkan impiannya, cenderung merasa kalah, gagal, end of the world, merasa seolah-olah di depan tidak ada lagi jalan keluar. Pagi hari ini, saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana seseorang yang pernah dikalahkan atau digagalkan, baik sengaja atau tidak sengaja, bisa bangkit kembali, bermimpi lagi, merancang kembali angan-angan yang kemudian menjadi harapan. Ada banyak orang yang ingin mimpinya terwujud, namun mereka tidak tahu caranya. Mereka belum tahu strateginya. Mereka merasa bahwa kegagalan pertama, kedua, ketiga cukup untuk menghentikan langkah mereka. Hampir setiap orang punya keinginan. Hampir setiap orang punya mimpi. Hampir setiap orang punya goal dalam kehidupannya. Orang tua yang membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan, berharap bahwa suatu hari kelak anak-anak mereka menjadi lebih baik dari diri mereka sendiri. Mereka memberikan fasilitas, pendidikan yang baik, nutrisi yang baik. Mereka berharap bahwa suatu hari kelak anak-anak ini bisa menjadi penerus mereka, bahkan bisa menjadi jauh lebih besar dari apa yang mereka dapatkan di dalam kehidupan mereka. Hanya saja ada banyak orang tua yang lupa bahwa mereka hanyalah fasilitator. Mereka hanyalah orang-orang yang dititipi oleh Tuhan sebuah kehidupan yang dimiliki secara independen oleh anak-anaknya. Ada mereka yang pernah bermimpi namun belum berhasil mewujudkannya, lalu menitipkan mimpi itu kepada anak-anak. Dengan harapan, satu hari kelak anak-anak itu bisa menjadi seperti mereka. Ada yang dulu mereka bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang tokoh besar, tapi tidak terwujud. Lalu impian itu menjadi dorongan yang kuat, motivasi yang kuat bagi orang tua ini untuk anak-anaknya menjalankan, melakukan, mencapai apa yang mereka inginkan. Satu kali saya pernah bekerja di sebuah institusi pendidikan. Ada keingintahuan yang besar untuk mengenali mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Saya mengambil waktu untuk berbincang dengan beberapa mahasiswa yang cukup dekat. Saya tanya apa yang menjadi impian mereka sebenarnya, sehingga mereka masuk di kampus tersebut, memilih jurusan tersebut. Jawabannya mengagetkan. Sahabat langkah, di antara mereka ada yang berkata begini, "Ini bukan impian saya, Bu. Ini adalah impian orang tua saya. Saya nggak kepingin kok menjadi chef." Lalu ada lagi yang menjawab, "Well, actually, this is my mom's dream. Actually, I want something else. Tugas saya adalah memenuhi kemauan orang tua saya, kuliah di kampus ini, menyelesaikan pendidikan saya. Lalu setelah itu saya akan mengejar apa yang menjadi impian saya." Namun satu hal yang cukup membuat saya senang adalah melihat anak-anak ini, mereka masih bersedia untuk melaksanakan apa yang orang tuanya titipkan. Mereka masih mau kuliah di jurusan yang mereka tidak sukai. Mereka masih berusaha yang terbaik untuk mendapatkan kesempatan pendidikan ini, walaupun mereka tahu jauh di balik itu mereka punya mimpi yang lain. Memang ada beberapa di antaranya yang mengatakan bahwa, "Ma'am, ini buat saya berat. Saya harus memompa motivasi saya untuk bisa menyelesaikan studi ini, untuk menyenangkan orang tua saya yang sudah berkorban, yang sudah memberikan semua upaya mereka untuk menjadikan saya berhasil di studi ini." Saya melihat ada karakter yang baik di dalam diri anak-anak ini. Saya berpikir,
Bagaimana jika hal ini terjadi pada setiap individu? Setidak-tidaknya mereka punya daya tahan, kemampuan untuk melewati semua rintangan dan menjadikan semua rintangan itu seumpama pil kina adalah obat yang menyembuhkan. Rintangan menjadi tantangan, mengubah persepsi yang negatif menjadi positif. Kebanyakan dari kita saat ini memiliki pola pikir yang tidak positif. Mereka melihat semua dari kacamata yang opposite atau berbalikan. Andai saja mereka bisa melihat potensi di dalam diri mereka dan mengubah setiap kesulitan yang mereka hadapi menjadi sebuah peluang. Ada orang yang baru mencoba dan gagal dan merasa bahwa mungkin ini bukan saya mau coba yang lain. Lalu sekali, 2 kali, 3 kali tidak berhasil. Ini kayaknya bukan saya mau coba yang lain. Coba kita renungkan. Seandainya kita seorang petani, lalu kita menanam sebuah pohon. Pohon yang baru ditanam tentu masih rentan karena masih muda, belum berakar. Lalu kita tunggu, dalam waktu tertentu belum bertumbuh, belum berkembang, belum berbuah, kita pindahkan ke tempat yang lain. Kita tunggu lagi, belum berkembang lagi, belum ada bunga, daunnya masih sedikit, kita pindahkan lagi. Apa yang terjadi? Tentu pohon itu akan mati, bukan? Kita manusia diberikan opsi, diberikan kesempatan. Ada satu hal yang penting, yaitu bagaimana kita bisa melihat ke dalam diri dan kita punya keyakinan bahwa kita punya kekuatan, kita punya potensi. Kalau saja sahabat langkah bisa melihat diri masing-masing dan mulai menggali. Karena pada prinsipnya setiap orang diberikan self-efficacy, yaitu keyakinan, diberikan kesempatan untuk melihat ke dalam diri dan punya keyakinan bahwa saya bisa melakukan sesuatu loh. Janganlah kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat tetangga lebih makmur, kita menjadi curiga, cemburu sosial yang akhirnya menjadi perspektif yang negatif. Jangan kita melihat anak orang lain lebih berhasil, anak kita tidak. Langkah yang baik dilakukan adalah ketika kita melihat orang lain lebih baik dari kita mengevaluasi diri. Dan mungkin boleh bertanya, bagaimana orang itu bisa berhasil? Apa yang membuat dia menjadi berbeda dengan kita? Merenung sejenak di dalam jeda ruang untuk berpikir penting untuk dilakukan. Seringkali kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, seringkali kita sibuk dengan lingkungan kita, seringkali kita sibuk melihat semua peristiwa di luar sana, kegiatan di luar sana. Kita melihat terlalu jauh. Bolehkah kita berhenti sejenak, merenung sejenak, mengevaluasi sejenak? Mungkin kegagalan kita saat ini terjadi bukan karena kita tidak mampu, hanya strateginya yang salah. Kita perlu mencari metode baru, menyesuaikan langkah kita, dan kemudian melakukan penyesuaian. Saya juga pernah gagal kok. Sering bahkan. Saya adalah seorang risk taker. Buat saya, mencoba itu sesuatu yang menantang. Ketika saya berhasil, saya beri diri saya penghargaan. Tapi ketika saya belum berhasil, saya mengevaluasi diri. Saya tidak sempurna, tapi saya belajar. Di usia saya yang tidak muda lagi, di paruh kedua usia saya, ini adalah momen untuk saya merefleksikan seluruh pengalaman, kemudian mengobservasi lingkungan yang ada di luar sana. Kemudian saya berinteraksi dengan social life saya. Tentu saja saya juga pernah stres. Tentu saja saya juga pernah emosi. Itu adalah bagian dari kejiwaan kita dan itu sehat. Selama kita tahu bagaimana cara mengatasinya atau cara untuk copingnya. Ayo, kalau saya tanya, Anda pernah punya masalah? Wah, tentu saja. Anda pernah gagal, apalagi. Tapi Anda pernah berhasil nggak? Setidaknya dalam 1-2 peristiwa. Ya, saya berhasil melahirkan seorang anak yang baik. Iya, saya berhasil menjadi ibu rumah tangga yang baik.
Iya, saya bangun pagi hari menyiapkan seluruh keperluan keluarga saya. Setiap orang punya potensi, setiap orang punya fungsi. Andai saja kita bisa meramu, membuat menu yang sehat, yang baik, mengizinkan hidup ini dimarinasi. Coba bayangkan Anda seorang ibu yang kesehariannya salah satu tugasnya adalah memasak di dapur. Anda memarinasi seekor ikan. Dari ikan tawar tersaji menjadi ikan yang enak, lezat di atas meja makan, dinikmati oleh seluruh keluarga Anda. Setidak-tidaknya orang terdekat Anda. Bagaimana jika ikan itu adalah kita yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan impian. Yuk, marinasi hidup kita supaya yang asam bertemu dengan yang asin, bertemu dengan yang pahit, bertemu dengan yang tawar, menjadi sebuah karya yang membangkitkan selera. Apakah Anda pernah terfikir bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan warna? Tapi hari ini warna saya gelap, kelabu. It's okay, hujan juga gak terus-terusan kok. Kehidupan pun punya musim. Saat ini Anda di musim mana? Nikmati musim itu, karena setiap musim memberikan sensasinya sendiri. Dan setiap musim menghadirkan nuansa tersendiri. Setiap musim memberikan kita semangat untuk bagaimana kita bisa beradaptasi, menikmati, menghiasi, mewarnai. Tidak selamanya langit itu kelabu. Setiap waktu ada batasannya, ada validasinya. Kita bicara lagi tentang bagaimana kita bisa yakin dengan diri sendiri. Boleh kok, boleh loh yakin dengan diri sendiri. Tidak salah. Tidak ada yang salah dengan kita percaya kepada diri sendiri. Karena kalau Anda tidak percaya pada diri Anda, bagaimana Anda tahu bahwa Anda bisa mempercayai orang lain? Hari ini, apa mimpimu? Apa mimpi yang tertunda? Jangan berhenti, mencoba lagi. Saya akan berusaha untuk selalu ada di sini, menemani sahabat-sahabat langkah. Anda yang mungkin punya satu pergumulan atau punya satu tantangan, Anda boleh tuliskan nanti di kolom komentar. Bu Sylvia, bolehkah membagikan tentang topik ini? Nah, kita nanti akan sama-sama gali, mencari solusi. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Batas waktu merupakan ruang untuk kami, untuk kita berjeda sejenak. Merenung, merefleksikan, mencari opsi. Ingat bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh warna. Orang silih berganti beraktivitas menjalankan kehidupannya. Tidak perlu takut dengan masalah yang dihadapi, tidak perlu takut dengan tantangan yang dihadapi. Setiap kita diberikan kesempatan. Sahabat langkah, apapun yang berharga yang Anda miliki saat ini, jangan sia-siakan, terutama dirimu sendiri. Jikalau orang tidak menghargaimu, jikalau orang tidak mendengarkanmu, jikalau orang tidak memperhatikanmu, tidak ada atensi, Anda merasa sendiri. No, you are not alone. Anda percaya atau tidak, ada satu sosok pribadi yang selalu siap untuk menjawab ketika engkau meneriakkan atau memanggil namanya. Dalam keheningan, di dalam ketenangan, engkau bisa berinteraksi dengannya. Saya dengan Sylvia Teresia, di batas waktu. Sampai kita berjumpa kembali di episode selanjutnya.